Dalam 2-3 miliar gitu itu biasa. Ya, orang Jadi minggu. nggak ada donatur di belakang yang Mas Kike kegiatan itu nggak ada. Wah, Jadi cukup donatur duitnya ya. dari Hong Kong. Iya, soalnya Nggak kalau itu ada. pasti pamrih juga. Kok senyum? Nggak suka? Suka. Iya. Saya Orang Jawa Timur. biasanya Iya. nggak pernah mau kalau di wawancara. Kalau pemikiran saya senang, tapi kalau sesuatu biasanya saya nggak mau. Ada alasan pribadi sekali lah dulu ya. Ya sekarang kan udah tinggal nunggu waktu aja. Saya almarhum, jadi ya sudah lah. Ngeri banget. Nah, Mas Kiki Kiki berarti kuliah di UI itu dari Surabaya ya? Iya. Dari Iya. Surabaya, SMA? SMA di Madiun. Madiun. Terus langsung UI Iya. gitu? Iya, Kenapa ngambil UI? suka Jakartanya. Oh. Jadi semua kakak saya sekolahnya di Surabaya atau di UGM. Oh. Saya mendobrak tradisi itu dengan ke UI. Di SMA saya universitas top itu adalah ITB. Oh. Angkatan saya itu ada 50 masuk ITB. Wih, Berarti sekolahnya keren dong ya? SMA apa tuh Pak? SMA 1 Madiun. Negeri, itu negeri. Negeri. Oh, hebat ya. Nah, itu pun udah turun biasanya 70. Wih. Setiap angkatan zaman saya udah turun 50-an. Gitu. Dan saya nggak mau ikut ke Bandung, ITB. ke Surabaya, kayak gitu. Saya milih Jakarta. Kenapa? Saya suka menantang nasib gimana ya hidup di Jakarta kayak gitu. Mari kita kejar. Jadi saya milih kuliah di UI. Iya. Angkatan saya SMA yang masuk UI cuma 2 orang. Oh. Termasuk Mas Kiki? Iya, Oke. 2. Memang rata-rata nggak mau sekolah di Jakarta. Bukan tidak biaya hidup terus mengerikan lah. Oh, Hidup di Jakarta bayangannya itu. di sana Iya. Jakarta. Oh, oke. Jadi ini ya saya struggle, betul-betul struggle sendiri aja di Jakarta. Tahun berapa itu ke Jakarta? 75. 75. Oh. Saya kan kena korban kebijakan pendidikan pemerintah. Oh iya ya. Harusnya kan saya lulus 75 semua angkatan saya. 1,5 tahun itu ya. Terus kita. ditambah setengah tahun digeser dari Januari ya. Januari menjadi Juli. Nah, kita udah harus lulus, tiba-tiba nambah kelas 3-nya nambah setahun. Iya. Gitu. Aku masih SD waktu itu. Ya aku juga kena. Iya. Iya. SD. Jadi akhirnya 76 ke UI. Si Penmaru waktu itu ya Mas. Apa? Enggak PPT. PP. Proyek Perintis. perintis ya waktu itu. Skalu masih. Tesnya? Skalu. Lupa saya. Kalau Mas Kiki Skalu masih. Skalu ya. Ambil Iya, skalu. jurusan apa waktu itu? Berarti. Fisika. Oh, fisika. Iya. Oke. Jadi saya diledekin guru saya, guru fisika. Oh. Ki, kamu sekolah di mana? Di UI lah. Dia bilang gitu. Ambil apa? Fisika. Lah, setahu saya fisikamu merah terus. Nah itu Bapak tidak tahu bakat-bakat muridnya itu. Berarti Emang iya Mas? Fisikanya? iya, tapi apakah karena itu saya nggak tahu. Gitu. Nah, Nah. Jadi fisika sampai dokter Andus ya? Enggak. Oh enggak. nggak sampai, enggak. Saya fisika, terus tahun berikutnya karena mulai kenal dengan dunia politik kampus segala macam, asik juga nih belajar politik gitu. Saya daftar lagi, Ikut ujian lagi? ya diterima di FISIP, waktu itu namanya masih FIS, Fakultas Ilmu Sosial. Jadi pagi kuliah fisika, siang kuliah di Rawamangun, kuliah ilmu politik gitu. Sore mulai belajar ekonomi, kuliah di Fakultas Ekonomi. Jadi pindah seharian tuh belajar, pindah kayak gitu. Tapi bisa Mas mahasiswa diregister untuk beberapa fakultas? Dulu boleh. Bisa ya? Dulu boleh. Jadi angkatan saya di MIPA, kemudian MIPA ya dulu VIPIA namanya, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam.
Itu nggak ada yang hanya di FIPIA. Oh, double mereka rata-rata. Ya, ekonomi, fakultas hukum, geografi, pokoknya ngerangkep lah semua. Sehingga ya kenapa kita masuk itu udah di teror oleh senior-senior itu. Lu ngapain pelah di sini? Oh. Nggak ada masa depannya. Madesu ya Mas. Iya. Masa depan suram. Kita aja mau keluar, lu malah masuk sini. Oh, iya, Jadi, iya. dan memang iya, belum ada komputer kan Iya, waktu itu. Jadi mereka ngambil fakultas lain tuh backup, ya kan? Iya. Untuk backup supaya nanti survive. Biasanya Lulus. fakultas lain itu hanya untuk hobi atau sebaliknya. Di FIPIA-nya itu untuk hobi, Iya. masa depannya di fakultas lain gitu. Jadi, tapi itu memperkaya visi kita, memperkaya pengalaman. FIPIA itu Salemba ya? Salemba. Jadi pagi di Salemba, siang di Rawamangun, gitu. Tapi lulusnya dari FISIP. Sebetulnya lulus dua-duanya, tapi kan nggak bisa nerusin karena nggak punya duit. Jadi Waktu harus itu, korbanin satu gitu iya. ya. Di fisika itu 17.500 Terus semester. per semester. Nah, di FISIP, di FIS itu 15.000 Oh. SPP-nya. Lebih murah ya. Lebih murah. Kalau rangkep berarti 32 setengah. Terpaksa milih, wong kita hidup gelandang gitu. Nah, jadi saya lepasin yang lebih mahal. Lepasin yang lebih mahal, tinggal di FISIP aja. Tapi juga nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, main aja. Kos di situ Mas, dekat kampus kosnya. Iya, kos tadinya di Salemba 1. Kemudian kalau Salemba 1 boncos saya. 1 bulan saya cari kos yang murah itu di Salemba Tengah. Kenari itu. Ya? Daerah Kenari. Iya. Salemba Tengah itu. Saya cari kos di tengah kampung. Di bawah tempat tidur saya, tempat saya itu MCK. Oh. Terus tidurnya itu karena hanya ngontrak kamar, nggak ada tempat tidurnya. Saya tidur pakai baju kotor gitu. Alas buat alas. Buat alas. Dan baru tahu itu kepindingnya tuh banyak, jadi nggak bisa tidur saya. Nggak tidur, akhirnya tidur di luar gitu. Ya tapi itu 3 bulan, 2 bulan lah untuk di Salemba 1 itu bisa saya pakai kontrak kamar itu 1 tahun, aman ya, aman, udah aman. Baru nyari tidurnya di rumah teman-teman, numpang seminggu di sini, seminggu di sana. Kalau udah malu baru pindah lagi gitu. Nah, jadi persahabatan kami genuine sampai hari ini. Saya sangat erat dengan komunitas. Antara lain siapa Mas yang dikenal yang paling dekat gitu pada Mas? Sabri itu jadi pengusaha di Kaltim. Salah satu pengusaha paling kaya. Dia dengan di farmasi, fisikanya, FIPIA-nya di farmasi. Di luar itu dia dokter ekonomi dari UNER. Jadi nggak ada yang satu. Terus banyak lah yang hampir semuanya begitu. Jadi kita sekolah tidur pakai macam gitu. Dan kenapa saya dekat dengan itu juga karena anggotanya itu sedikit, hanya 70 orang. Per angkatan. Satu angkatan 70 orang, satu fakultas. Jadi kompak ya? Udah tinggal 50 yang semua udah pada mati. Nasibnya buruk, mati cepat dia. Terus Perempuan banyak?
Yang dari 70 itu? Banyak, Banyak ya? lebih setengah. Oh, iya. Terus yang kedua, karena jumlahnya sedikit, kami kalau di UI itu gengsinya paling tinggi. Jadi merasa Anak superior gitu? Iya, dia nggak merasa superior juga, gitu. Karena dari segi ekonomi kami kelas menengah ke bawah. Oh, oke, di Ke bawah. jurusan itu ya. Tapi kalau dari segi otak, Intelektual. dari 50 sisanya itu yang selesai S2 itu 40-an. Oh, lanjut terus ya. Yang S3 itu ada 24. Oh, Ya. Yang sampai jadi profesor itu ada 9. itu banyak. Iya. Jadi kalau dari kualitas akademik kita bisa Boleh bilang bangga ya. yang terbaik lah. Di UI salah satu yang terbaik kami. Angkatan ini. Iya. Tapi kan dengan keterbatasan itu, Mas Kiki ada kesulitan nggak menyelesaikan kuliah? Enggak ya? Enggak ada. Biasa-biasa aja. Gitu. Berapa tahun? 5 tahun? Mas? Kayaknya selesai 7 tahun. Itu standar. Enggak sampai 6 tahun itu udah standar. Oh iya, Iya. banget. Dulu iya. Iya. Rata-rata 15 tahun selesainya. Iya, iya. Saya hampir 6 tahun lah. Terus ya kita sampai hari ini masih ada satu orang di Kanada tinggal, satu orang di Inggris, di Australia, ada di kebanyakan sih udah pindah warga negara. Oh gitu. Chinese mereka. Chinese mereka, bukan? Ada yang Chinese, ada yang enggak. Yang di Amerika tuh Batak, Oh. cewek. Iya, iya. Jadi kalau bercanda sih masih kayak 50 tahun yang lalu. Rasa mahasiswa ya. Gue kalau ledek-ledekan gitu lah. Anjing lu, babi lu. Iya. Habis itu Mas Kiki langsung jadi pegawai negeri di LIPI enggak ya? Enggak. Terus? Saya kan aktivis. Waktu kuliah Di Dewan Mahasiswa. di Senat Mahasiswa itu saya sekjen. Sampai sekjen. Di Dewan Mahasiswa sampai wakil ketua. Di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa namanya saya sekjen. Jadi udah Aktif pimpinan banget. puncak lah. Sekjen MPM itu ketuanya Yusril waktu itu. Iya. Saya suara kedua berarti. Saya sih bisa menang aja, tapi waktu itu nggak mau, saya santai-santai aja. Terus sampai selesai, nah itulah pengalaman jadi aktivis banyak. Teman-teman ditangkepin di itu. Oh iya, gitu. iya. Akhirnya begitu selesai, terus karena pacaran udah lama banget dari SMA kan, Baik. iya dipaksa suruh nikah. Tapi udah selesai, Oh udah selesai, ya udah nikah terus bingung kasih makan apa keluarga kan. Jadi pada saat dipaksa nikah tuh, saya cari kerjaan, masuklah majalah Gadis. Oh, sempat di majalah Gadis. 2 tahun, Iya, iya. 2 tahun lebih redaktur. Oh, oke. Jadi pakai talent scouting ini, headhunter, kita dites segala macam. Ngelamar gitu Mas Kiki, ngelamar? Iya, ditawari, diminta. Oh, oke. Tapi dunianya kan berbeda ya Mas, majalah Gadis ini kan teenager Ya. gitu, terus Mas Kiki kan Makanya saya nggak mau pakai Hermawan Sulistyo. Kenapa? Saya mau pakai Kiki Aryoto. Karena saya malu ke teman-teman, masa habis aktivis. Iya. sekjen Kaliber, MPM, iya. sekjen Senat Mahasiswa, Jadi Jadi majalah. redaktor. sekjen Gadis. jadi redaktur Gadis, kan malu saya. Iya, iya. Ya udah, tapi apa boleh buat itu untuk ngasih makan keluarga. Oh, 2 tahun ya? Jadi kelompok Femina itu ya? Iya, Eh, Femina Jadi Group. Pia. pemretnya siapa waktu itu? Pia Lisabana. Pia, Lisabana. Pia.
Saya anak kesayangannya Bu Pia. Oh. Hidup enak waktu itu. Tapi liputannya kan berarti liputan Redaktur, mana? Pak. Iya. Non- Oh, nggak ngeliput ya. Non fiksi. Hmm. Jadi saya nulis, tugasnya nulis artikel atau menjadi editor Tulisannya. tulisan yang masuk Oh. khusus untuk non fiksi. Oh, oke. Jadi ya, saya itu masa yang menyenangkan dari segi duit, tapi dari segi hati paling menggelisahkan. Bayangkan Emang dibayarnya bagus Mas waktu itu maksudnya Kaya, kan bener. jadi di redaktur redaktur majalah Gadis itu pada waktu puncak-puncaknya ya? itu gaji saya, take home saya 1,8. Zaman itu. Tahun Iya, berapa tuh Mas? 81. Satu, gede Iya, banget. soalnya kan itu dolar berapa lah itu masih 2.000 kali ya. Iya, belum lah, belum Nyampe ya, Iya. Nah, terus dapat fasilitas macam-macam. Saya ngontrak rumah itu 8 kamar. Wih. Karena anak buahnya kan banyak tuh. Hmm. Anak mahasiswa apa segala macam. Jadi rumah tuh rame terus karena ada fasilitas. Iya. Terus baru masuk aja dibeliin sepeda motor Honda CB 100 tuh. Oh. Itu udah top, marka Iya, top lah iyalah, iya. pada waktu itu. Iya. Gitu. Yang putih ini Iya, badannya. udah top, marka top rasanya. Tapi berarti Mas Kiki suka masih menggalang mahasiswa ya? Buktinya masih mikirin Masih. apa namanya Masih. kamar-kamar itu. Ya, untuk terus mereka. saya ngajar di UNAS itu. Oh, Itu. iya. Diajak Pak Sarjono waktu itu. Hmm. Diajak ngajar di Sakti, di UNAS, di mana-mana. Itu setelah dari Gadis, dari majalah Gadis. Enggak, Oh, pada Masih. saat yang masih bersamaan. double ya. Oh. Iya. Oke. Jadi, ya itu. Lalu sekolah lagi Mas Kiki pasti kan? Setelah Enggak, itu. jadi dosen dulu. Jadi Oh dosen. iya, dia dosen. Oke. Dosen di mana-mana, ikut Pak Sarjono Yatiman. Oh. Ya saya, itu mentor pertama saya. Bener-bener digembleng saya. Itu suruh baca buku. Nanti 2 hari lagi kita ketemu ya, ngomongin buku itu. Saya ngomong begini Pak, salah itu salah, kamu tahu nggak? Yang bener ini ada yang baru nih, kasih lagi 1. Oh. 3 hari kayak, Balik lagi. balik lagi 3 hari lagi, ini ada buku lain nih. Oh. Gitu ya. Jadi 1 bulan tuh dihajar buku terus ya. Dia sendiri nggak pernah baca, cuman nyuruh-nyuruh karena dia tinggal dengerin aja nanti saya presentasi gitu Tapi kan. minat baca itu udah ada kan Mas Kiki? Kalau nggak muntah juga Oh kan? iya, Kalau iya. dikasih buku. Saya kemana-mana tuh bawa buku, Ah. dan pekerjaan saya itu setiap minggu tuh selalu nongkrong di Pasar Senen Oh. Buku bekas. cari buku bekas itu. Sama dong. Jadi pedagang buku bekas di sana itu dulu kenal semua. Oh iya. Iya. Lebih dari itu, ketika saya di Senat Mahasiswa dan di MUI, Dewan Mahasiswa UI, itu setiap tahun saya menyelenggarakan 2-3 kali gitu pameran buku bekas. Oh. Di kampus? Iya, Oke. di kampus. Saya minta Kawan-kawan pedagang-pedagang itu. Pasar Senen itu. Oh. Pertama kali saya bikin gak ada yang mau ikut. Hmm. Rugi kita ngapain? Gitu. Begitu semua yang ikut langsung habis ininya. Seterusnya mulai tahun depan itu udah nggak perlu Iya. promosi lagi. Oh. Rebutan orang Iya. jualan. Lama itu Mas berlangsung? Kayak tahun ke tahun gitu? Bertahun-tahun lah. Aku Lama. masih ingat juga buku bekas di UI. Itu yang mempelopori saya. Oh. Kalau Pak Sarjono ini dosen di politik, Bukan, sosiologi, fakultas hukum. hukum. Oh, Hmm. sarjana itu. Sosiologi. Oh. Jadi saya kalau bercanda saya bilang, saya kuliahnya di fisika. Hmm.
dikasih ijazahnya politik, ngajarnya sosiologi, yang tidak pernah saya pelajari sosiologi. Terus nyari makannya, nyari duitnya di jurnalistik, jurnalisme. Saya ngajar penulisan, ngajar itu yang saya nggak pernah belajar. Iya, iya. Jadi dunia jurnalistik Mas Siki pengalaman pertama di majalah Gadis itu ya? Oh. Tapi saya udah sering nulis. Waktu di Gadis itu saya udah sering nulis di Kompas. Oh. Nulis di Kompas, title-nya redaktur Halaman majalah opini. Gadis. Enggak. Enggak. Di halaman opini tuh. Iya, di Iya. halaman opini. Opini ya. Halaman 6. Mahasiswa atau kalau udah lulus waktu itu, ya FISIP UI. Oh. UI-nya itu ya diambil FISIP-nya Kompas. belum, FIS saja, Office UI. FIS UI. Hmm. Nah, udah malang melintang saya, udah nulis dan orang udah sering minta tulisan ditungguin kayak gitu ya, tunggu aja bentar saya nulis gitu. Udah tahu ya, Udah selesai gitu ya. Tapi memang ada minat di jurnalistik gitu ya Mas ya, di media massa gitu ada. Iya, karena butuh duit. Oh karena Kalau lagi punya duit, males saya nulis, males saya nggak mau beneran. jadi kalau lagi terdesak baru Iya. muncul ide untuk nulis. Iya. Oh. Kadang milih, jangan di Kompas ya, lebih gede di mana gitu kan. Setelah lancar nulis bahasa Inggris, saya bilang, Jakarta Post. Habis itu, Jakarta Post, gengsinya aja gede, honornya kecil, nggak jadi nulis lagi gitu. Padahal effortnya gede ya, tinggi. Iya. Nah, berarti yang di TSM itu bukan yang pertama ya? Bukan. Udah terakhir ya Mas. Iya. Setelah itu baru ke TSM. Pernah di Jakarta juga ya? Iya. Albert Puhon ya, Mas? Iya. Sama Albert Puhon. Enggak. Oh enggak. Saya masuk, Albert keluar. Oh, selisih paham gitu ya? Iya. Jadi dia merasa wartawan Hebat. top, paling hebat kan. Dia udah dari Amerika belum? Belum, Oh, belum. belum ke Amerika, terus habis itu kan ke Amerika. Iya. Saya gantiin posisinya sebagai Red Belt. Red Belt. Iya. Red Belt, tapi karena saya PNS, saya nggak bisa dicantumkan nama sebagai Red Belt. Berarti udah di LIPI Mas Siki waktu itu? Udah, Oh, oke. saya cantumkan sebagai Red Belt. Jadilah kita bikin jabatan baru yang nggak pernah ada di Jakarta. jurnalistik. Oh, apa? Aspemret, asisten Pemret. Bukan Pak Pemret. Pak Pemret Enggak. kan ada ya Mas? Asisten Pemret karena saya PNS. Nggak boleh kan dulu kan. Nggak boleh gitu. Tapi kata mereka, kita butuh kewenangannya. Udah kayak Aspemret aja. Dalam sejarah jurnalistik Indonesia nggak ada itu. Asisten. Nggak pernah ada Aspemret. Iya, iya. Pemretnya Mas Suryadi waktu itu? Iya, Oh. Suryadi. Panjang itu pengalaman itu. Berapa tahun berarti di situ Mas, Jakarta? Lumayan lama ya? 4 tahunan. Oh. Aku masih kontributor juga sama yang Iya. Sekitar 4 tahun. 4 tahun Iya. lumayan ya. Nah masuk LIPI itu eksidental atau ngelamar Mas? Itu eksidental, kenapa? Saya waktu di majalah Gadis itu, saya diundang meliput kegiatan PPHIR namanya, Program Pengembangan Himpunan Ilmiah Remaja. Saya suka, suka. Jadi penyaluran ide-ide apa segala macam sebagai aktivis mahasiswa itu saya salurkan ke situ. Nah, itu saya bilang ini nggak populer nih PPHIR ini. Saya ganti ya namanya KIR, Kelompok Ilmiah Remaja. Melejit. Bukan hanya itu, konsepnya saya ubah, ini semua saya ubah. Terus saya memutuskan keluar dari Gadis. Memutuskan keluar dari majalah Gadis, ya dipanggil
sama Bu Pia, Kiki kamu kasih makan keluargamu pakai apa? Itu urusan saya, Bu. Itu urusan saya. Kamu ada pekerjaan lain? Enggak. Ya ini dunia saya. Saya nyaman, nah, karena harusnya saya jadi aktivis ya, kerja di sini kan saya nggak bisa jadi aktivis. Nah, akhirnya keluar, singkat cerita, saya kembangin KIR itu lewat lomba karya ilmiah remaja. Terkenal banget itu dulu. Iya. Di TVRI. Kan semua orang ikut. Di TVRI, ya. Orang-orang pintar lagi semuanya. Iya kan saya ini ya, terus sama Pak Andi Hakim. Pokoknya anak yang direkomendasi Kiki terima tanpa tes di IPB. Itu saya yang mulai. Jadilah si anak-anak yang kemudian main di TV kayak Chandra Wibowo itu juara-juara KIR dulu. Ravenska. Nah, yang saya ingat yaitu anak-anak itu Indra Iskandar itu anak KIR semua. Fadlison masuk. Oh ya. Ya. Produk KIR itu. Semua produk KIR itu. Roy Suryo. Iya. Jadi keblinger juga. Ya, terus apa? Ari Ginanjar. Itu. Ya. Jago ya memang ya. Iya. Nah, wah banyak lagi lah. Budi Sadikin. Makanya saya bilang kalau saya panggil saya itu belum tentu mereka mau. Tapi kalau Mbak Iing yang manggil, sini lu makan kita. Ya maulah, mana bertahun-tahun yang ngasih makan Mbak Iing kok. Jadi ngurus KIR sampai berapa tahun itu? Lama. LIPI itu ya? 10 tahun ya. Proyeknya LIPI. Iya, 10 tahun lah kira-kira. Nah, karena ngurusi itu, bayangkan penghasilan saya hampir 3 juta setiap bulan. Tiba-tiba jadi nol. Saya hanya jadi volunteer. Pengembangan itu honornya 27.500. Ampun drastis. 27.500. Teman-teman yang ngajak di LIPI, orang-orang LIPI, nggak enak, kasihan gitu. Tahu-tahu saya didaftarin jadi peneliti pas ada masuk rekrutmen, panggil saya. Nah, ya udah jalani aja, proses. Masuk akhirnya di Biro Humas LIPI ditugasi khusus untuk nangani KIR itu. Jadi staf di Biro Humas waktu itu. Iya. Tapi dari awal komitmennya memang jangan di absen, saya nggak mau. Target kerja aja. Sejak itu sampai hari ini setiap pekerjaan saya target kerja. Tidak absensi ya, kehadiran ya. Target. Mau apa? Kayak di mana? Di UBJ, Universitas Bayangkara. Kalau di absen saya nggak mau ikut. Saya bukan buruh. Targetnya apa? Kata rektor, Prof bisa nggak naikkan rating kita ke dunia internasional? Gampang. 1 bulan kemudian kita bikin seminar internasional dalam 1 bulan. Terus berikutnya saya geber terus. Sangat mudah orang bikin kayak gitu. Biasanya nggak ada duitnya aja bisa kok kita. Kayak di LIPI ya kayak gitu. Akhirnya ya brainchild saya betul-betul. Berarti di staf humas lama Mas? Sampai kemudian peneliti? Lama ya? Lama. Itu brainchild saya betul-betul KIR itu kelompok ilmiah remaja. Lalu organisasi profesi itu kayak ikatan
sarjana biologi, ikatan sarjana ini itu kayak gitu tuh saya ikut bikin. Bentukannya Mas Kiki. Iya. Berarti Jadi, yang ada dalam pikiran Mas Kiki pada waktu itu apa? Mas membentuk kayak kikir, kemudian ikatan sarjana ini itu infrastruktur software pengetahuan melalui kayak pendidikan. ekosistem gitu ya, Iya. maksudnya bangun ekosistem ya. Dan saya ketemu orang-orang gila gitu. Pegawai-pegawai biasa di biro humas itu. Jadi, saya mau ruang gerak. Oke, gampang Mas. Apa? Dikasih surat kosong. Ditandatangani, dicap, mainkan. Jadi dia bikin kegiatan dulu kan LIPI namanya masih bagus. Iya. Kegiatan di Makassar di itu. Udah modalnya itu aja. Belangko kosong. Iya, belangko kosong ditandatangani. Ada belangko kosong yang bisa saya tandatangani sendiri menggunakan kekuasaan birokrasi. Berkibar saya kemana-mana. Terus diminta ke pusat politik, penelitian politik. Nggak tahu juga, saya tahu dimasukin temen yang di situ merasa honornya itu nggak cukup gitu loh. Kasihan gitu. Kita kasihan lah. Didaftarin pusat penelitian politik karena waktu di humas itu saya belum pegawai, saya statusnya itu hanya honorer ya itu 27.500 itu. Nah, terus Pak Lapian waktu itu kan yang rekrutmennya dia yang mimpin waktu wawancara. Saudara Hermawan Sulistyo, ya saya tahunya Kiki. Jadi dia juga nggak tahu. Namaku didaftarin sama teman-teman gitu. Saya mau nanya apa ya katanya. Karena udah sering bantu penelitian dia gitu. Jadi kita saya karena komunitas KIR itu kan kita udah dekat dengan semua peneliti di LIPI. Terus Pak Lapian, Abi Lapian tuh keluar biar Pak siapa gitu yang wawancara jangan saya katanya pada nggak mau. Iya, nggak mau. Ya udah, nah itu udah terus masuk di LIPI. Karyawan tetap ini ya? Iya, karyawan tetap, tapi jangan kalau harus milih kebebasan atau status dan gaji, saya milih kebebasan. Saya nggak bisa diikat-ikat. Jadilah sampai pensiun itu satu-satunya peneliti yang suka-suka. Jadi nggak harus datang tiap hari gitu ya? Enggak. Ke kantor pakai sendal, pakai kaos saya. Bodoh amat saya. Dan nggak disoal oleh kolega? Nggak disoal? Disoal lah. Kenapa sih Kiki boleh? Ya, lu begini juga boleh asal siap untuk dipecat gitu kan. Berarti PNS dong ya masih sampai sekarang. Pensiun nanti PNS. Pensiun dini. Saya udah pensiun dini. Oke. Saya bilang saya nggak ngerti itu brun itu apa. Iya, saya di hire oleh LIPI. LIPI-nya udah nggak ada, ya udah saya ikut keluar. Jadi keluar setelah ada BRIN, Mas, digabung ya. Kira-kira 2-3 bulan setelah ada BRIN itu saya keluar. Kemudian Mas Kiki kan sekolah. Sekolah itu ketika di LIPI itu ya, Mas. Iya. Kemudian minta rekomendasi Pak Taufik Abdullah yang nggak dikasih-kasih. Iya. Pak Taufik itu. Terus saya minta rekomendasi dari kampus. UI. Saya enggak di UI, di UNAS. Di UNAS. Di UNAS. Daftar Fulbright. Tes sampai terakhir lolos dah. Waktu ngisi formulir dipanggil, kita nggak bisa terima Anda.
Kenapa? Dia bilang, Anda ternyata bukan PNS. Oh. Saya PNS ya, tapi PNS bukan Dikti. Rupanya ada kontrak Fulbright dengan Dikti. Kalau pulang nanti harus 2N+1 mengabdi ke Dikti. Nah, saya pegawai LIPI, bukan Dikti. Saya tak, di mana aturan itu? Saya nggak tahu karena tidak ada aturannya. Ya pokoknya kita nggak bisa. Ya udah, tapi Anda mestinya ngomong dari awal. Kenapa? Saya diterima di Hawaii dengan beasiswa dari sana. Udah tinggal berangkat. Gara-gara Fulbright ini dibatalin. Batalin. Nah, ya saya kecewa lah. Terus terang aja kecewa saya. Kalau dari awal sih saya bisa ambil opsi kedua, ketiga gitu. Tiba-tiba ditelepon Arab ke kedutaan Amerika, siapin paspor, siapin ini. Oh. Diterima ya berarti ya? Saya tanya kenapa? Dikasih pengumuman bahwa Anda diterima dalam program beasiswa ITT. International Telepon dan Telegraf. Apa ini? Saya nggak daftar. Pokoknya ikut aja nih, sama aja nih Fulbright. Ya udah. Terus kita nggak bisa pakai Fulbright karena itu jatahnya Dikti. Udah itu sama aja gitu. Ya udah. Apa lebih panjang lagi dah ceritanya, detailnya itu macam-macam. Saya nggak minta. Akhirnya berangkat. Itu ke Ohio ya? Ke Ohio. Tahun berapa itu? 86. Ya. Oh ya. Saya protes di situ. Saya kirim ke Fulbright, ke kedutaan Amerika, kemana-mana. Saya tahu tes bahasa Inggris itu tempat kalian cari makan. Tapi jangan menyiksa peserta kayak gini dong. Masa setiap kali ada tes tidak mengakui hasil tes sebelumnya? Jadi saya udah lulus, dites lagi, lulus lagi, dites lagi karena udah capek, nggak lulus. Suruh tes lagi, nggak lulus lagi, tes lagi, lulus. Suruh tes lagi, ada 15 kali. Marah. Gara-gara protes saya itu, habis itu dihapus semua tes, hanya ada satu tes untuk Fulbright. Ya, karena surat saya itu. Saya bilang, saya nggak peduli kalau salah aja. Masa cari makan kayak begitu? Kok bisa berkali-kali tes itu? Untuk ya itu, kan sekali tes kan bayar mahal. Iya. Betul. Jadi kan kalau udah lulus kan mestinya ya sudah ya? Harusnya. Alasannya kurang lah, inilah. Saya bilang, ya udah. Berangkat berarti masih ke Amerika? Berangkat. Keluarga ya? Udah ada? Enggak, belum. Saya sendiri, berangkat sendiri. Di New York. Di SUNY, State University of New York. State University of New York, Buffalo, di Buffalo. Buffalo, suruh belajar bahasa Inggris lagi di situ. Kesel banget saya, kayak kita ini bego banget gitu kan. Ya udahlah diikuti aja, dibayari. Kursus yang nggak bayar. Ya udah. Berapa lama itu? Setahun? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Suruh terus lagi, saya nggak mau. Udah capek saya. Baru pindah ke Ohio. Ohio dites lagi masuknya. Katanya placement test. Saya ikuti aja. Setelah itu untuk penempatan di level bahasa Inggrisnya tes lagi. Ada kira-kira 12-15 kali tes. Berat banget ya? Sampai tes saya hasilnya tuh naik turun karena kecapean kan. Iya, berulang-ulang ya. Iya. Gara-gara kasus saya itu direview kemudian
direstrukturisasi tes-tes itu menjadi hanya satu tes. Gitu. Nah, saya kirim surat kemana-mana, saya protes. Iya. Iya. Nah, udah. Itu master ya Mas, program master ya? Master. Program master interdisciplinary. Jadi saya ambil political science untuk core competence, history, sama antropologi. Nah, dalam proses belajar itu kok sejarahnya kayak begini. Sejarah dosennya itu menarik sekali kalau analisis sejarah itu. Itu Ohio-nya William Liddell, bukan? Bukan. Oh ya, Ohio-nya William Frederick. William Frederick. Ya. William Frederick. Saya baru pertama kali saya dengar sejarah itu adalah pelajaran mengenai masa lalu. Minggu depan tuh masa lalunya bulan depan. Jadi kajian-kajian tentang masa depan itu juga kajian sejarah. Jadi sejarah itu meramalkan apa yang terjadi tahun depan. Lah, ini ya. Tahun depan ya. Ini iya. Fortune teller. Iya. Akhirnya Kiki kamu pindah aja sejarah. Udah selesai tuh area studies saya ke sekolah HI untuk prodi Asia Tenggara. Mulai lagi dari nol lagi. Sejarah. Masuk sejarah saya. Sampai selesai master. Saya nulis tesis, selesai nulis tesis ujian. Ya. Ditanya di Fulbright-nya. Jadi waktu ke sana itu saya pakai bendera ITT, International Telephone and Telegraph. Sampai di sana jadi Fulbright. Udah diem aja mereka bilang, udah diem aja kamu ikut aja gitu. Ya udah pokoknya jangan diputus aja duitnya, saya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya saya nggak selesai. Ditanya, ini kok orang ini nggak selesai gitu. 2 tahun loh, master untuk quarter system itu 3 semester aja, 3 quarter namanya, itu jadi master. Nah ini anak kok sampai 2 tahun nggak selesai gimana sih? Saya bilang sama pembimbing saya masih merasa goblok saya. Boleh nggak terus saja. Tanda tangan dia kan. Akhirnya saya belajar aja terus. Aneh-aneh. Ambil mata kuliah yang aneh-aneh gitu. Pokoknya saya suka apa aja saya sekolah. Kalau di Amerika kan sistem struktur kuliah itu suka-suka kita. Ketat ya, dia bisa apa aja sih subjeknya gitu ya. Iya. Kalau suka kedokteran, ngambil kedokteran ya boleh, nggak ada masalah. Iya. Asal bisa ngikutin. Asal bisa ngikutin, iya. Berat. Jadi master terus Mas Kiki pulang? Habis itu atau nerusin sampai dokter di sana? Enggak. Saya udah dijanjikan. Jadi kamu terus ya di sini dokter. Saya bilang, tapi saya mau pulang dulu. Kenapa? Yayasan yang saya bikin itu yayasan API, Asosiasi Penelitian Indonesia. Itu mulai jadi masalah. Kenapa? Ada konflik internal di dalam itu antara Wiladi, Budi Harga, sama Wiladi sama Indro Cahyono. Berantem, rebutan Wardah. Wardah Hafid. Maksudnya ini asmara Mas konfliknya? Iya, tapi supaya bergengsi
kemas lah. Oh iya, di isu. Tapi nikahnya kan sama Wila dia Iya, akhirnya Mbak Wardah. Iya, pacarannya sama saya. Jadi sebelum saya pulang itu kan dulu yang bawa ke Jakarta saya, Oh gitu. karena kita pacaran. Tuh. Terus tak tinggal ke Amerika. Rupanya pacaran sama Wiladi, habis itu sama Indro Cahyono. Oh. Berantem mereka. Ya, berantem. Kalau karena pacaran kan malu. Iya. Jadi ngomongnya ideologis lah, ini itu. Gengsi. Saya pulang, ditarik sana, tarik sini. Bila dibilang, Ki, kamu harus memutuskan sama Indro atau sama saya. Pak Wil. Pak Wil teman saya. Indro teman saya. Saya tidak ikut-ikutan ribut ini. Nggak bisa. Nggak bisa, kamu harus milih. Akhirnya berantem semua. Oh. Gara-gara itu pecah. Gara-gara itu. Saya bilang sama Wardah, kamu sih mau sama siapa aja jadi ribut kan gitu. Udah bubar kita semua. Nah, ceritanya gitu. Iya. Nah, terus ya udah. Kursi itu beres. Iya. Terus Bikin lagi RIDEP. Oh, RIDEP. Research Institute for Democracy and Peace. Gitu. Karena saya kan seneng dorong orang gitu. Saya jadikanlah teman seruangan saya di LIPI. Waktu saya pulang ada anak baru nih, namanya Rifki Muna. Oh. Udah saya orbitin. Saya jadikan wakil direktur di RIDEP. Maksud saya dorong cepet-cepet jadi dokter, nanti tak kasih. Dia salah mengerti atau sengaja menyalah mengertikan. Ya. Emang kalau nggak dokter nggak bisa jadi direktur. Gitu. Ngomong kemana-mana ini segala macam. Saya kesel akhirnya. Ya udah ambil aja. Nah, waktu itu kita punya strategic analysis, concern, kemudian ganti nama jadi apa ya? Ada kajian strategis kita bahasa bilingual, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Sebulan itu kita mendapatkan sekitar 350 juta dari langganan itu. Bukan sebulan, satu kali terbit. Sebulan 2 kali. Jadi kami hidup dari situ. Kayak jurnal itu ya, Mas? Iya, kayak jurnal. Yang ngincer itu, gitu, si Rifki. Ya, karena saya saking kecewanya, ya udah ambil aja. Ambil. Itu masih ada Sujati Jiwandono di tim analis saya. Ada Sujati Jiwandono, ada Kusnanto Anggoro, ada banyak tokoh lah. Gitu. Saya karena dia ngotot kayak gitu, udahlah, males saya. Tapi saya udah bilang ke anak-anak, ke teman-teman, kalau lah begini tuh butuh jam terbang. Dia tidak tahu bagaimana memotong atau menambahi satu artikel supaya memenuhi standar 1.805 karakter dalam satu halaman. Karena kalau lebih harus dipotong, kalau kurang harus ditambahi tanpa mengubah makna. Dia cuma melihat pelanggan itu bayar itu langganan. Iya, sampai satu kali terbit itu 350 juta. Udah saya kasih dan saya jebak. Jebaknya apa? Kita bikin acara formal, serah terima, ketuanya, direkturnya. Saya undang semua klien kita. Klien itu ada klien cetak, dan ada klien lisan
untuk konsultan-konsultan Oh, gitu. oke. Ya. Wah, seneng dia bangga, wah kayak gitu. Ya, mulai hari ini saya tidak bertanggung jawab ya terhadap materinya. Padahal RIDEP itu aktenya atas nama saya. Ambil aja, ambil. Itu 3 hari kemudian saya ke kantor itu, dia tidur di meja gitu. Lemes Nggak gitu. pulang-pulang. Oh, Udah 3 hari katanya nggak pulang. Dia iya. berusaha nulis, nggak bisa motong satu kalimat. Oh, ya ampun. Biarin aja. Nah, diuber-uber oleh klien, Pelanggan. pelanggan. Nah, ini kenapa belum terbit? Kenapa belum itu? Dia bilang, saya udah nggak ikut kan? Kalian tahu. Mengumumkan. Saya udah mengundurkan diri. Iya, iya. Dia mulai nyebarin isu bahwa tidak bisa bekerja itu karena uangnya dipakai Mas Kiki, pakai itu. Fitnah lah ya. Iya. Saya bawa ke pengadilan. Saya bawa ke pengadilan. Biar orang tahu yang salah siapa. Saya bawa ke pengadilan. Nah, dia memakai jasanya BW. Oh, Bambang Sugianto. Iya. Lawyernya. Iya. Dia bilang, Bang, pertama yang kenal kamu saya loh, bukan dia. Yang kedua, supaya kamu tahu, honor yang dipakai untuk bayar kamu itu uang pribadi saya loh. Uang pribadi saya. Begini ya caranya berteman. Oh iya. Enggak, gue profesional. Ya. Makan tuh duit-duit koruptor itu. Mari kita bertaruh. Saya tunggu kamu di pengadilan. Oh ya. Karena tak gituin, nggak pernah datang dia. Oh. Saya telepon lagi. Iya. Ini lebih parah nih Bang. Ternyata kamu mau duitnya aja, nggak mau kerjanya. Saya tunggu kamu di pengadilan. Sampai ketok palu nggak pernah datang. Jadi saya tahu memang BW itu maling. Iya. Jadi Mas Kiki menang di sidang itu, di pengadilan menang. Banci. Banci, oh jadi nggak jelas. Iya. Menang apa enggak itu oleh hakimnya dibuat keputusan banci karena hakimnya takut. Nama saya kan masih menakutkan waktu itu. Di sebelah pakai BW, takut juga dia. Akhirnya keputusan banci, teman-teman minta terus, saya bilang nggak usah lah. Saya cuma mau ngasih pelajaran ke dia aja. Habis itu nggak berani ganggu lagi. Berarti putus hubungan betul ya? Iya. Nggak kenal lagi ya? Sampai hari ini saya. Iya. Ya kalau salaman ya kayak gini aja. RIDEP-nya hidup? Atau Mati. mati? Nah, sempat hidup sebentar, kayak gitu. Salam. Lanjutnya dulu. Enggak, ini lagi itu. Bentar lagi kok, bentar lagi Pak. Enggak, gua sebentar lagi gua cerita. Ini teman-teman brengsek gua. Ini lagi cerita tentang masa lalu. Bahwa gua itu mahasiswa MIPA yang baik-baik. Nah, ini yang tadi saya ceritain. Oh iya. Oke. Sekarang muncul banget sekarang. Oh. Dari kita yang baik hati ya susah. Jadi, Iya. Oh, oke. Satu angkatan berarti. iya, satu angkatan. Iya. Tapi dia udah tua. Tapi awet masih. Maksudnya dia udah tua, masih muda. Temen angkatan. Oh. Kami masih ngumpul hampir tiap Iya, minggu. ya? Oh, oke. Udah Sehat 40 dong ya tahun. berarti. Sehat lah Mas kalau Iya. ketemu kayak gini masa lalu kan diungkit lagi. Oh, gitu. Jadi akhirnya RIDEP itu mati sendiri ya? Nah, dia menanya. Karena aktenya atas nama saya, dia ganti namanya Yayasan RIDEP. Oh, tambahin yayasan. Iya. Ya udah terserah kamu. Kalau hidup ya hidup, terserah. Iya. Dan saya dikhianati seperti itu berkali-kali.
kasus yang RIDEP ini salah satu yang berat. Katanya lu sakit. Iya, ini contoh betapa angkatannya Dedi itu udah kakek-kakek kayak dia. Udah nggak punya gigi. Kita kalau bercanda orang tua-tua gitu. Apa? Gua kan baru 55. Jadi itu masa-masa di Salemba. Jadi yang setelah RIDEP, kemudian Mas Riki bikin lembaga lagi gitu ya kan? Iya. Setelah itu dikooptasi gitu Iya, lah ya sama bikin lembaga namanya Concern. Concern. Oke. Concern. Nah, yang orang tidak diperhitungkan orang-orang kayak Rifki itu, klien asing itu tidak ngikuti lembaga, Oh iya, persis. dia ngikuti orang. Iya. Jadi saya keluar bikin lagi, ya mereka ikut saya, bukan lembaganya. Iya. Terus kliennya RIDEP yang pertama itu kita disponsori salah satunya itu oleh Rosita Nur. Ditempel sama dia, jadi tetap mau ngasih. Ya, tapi kan kualitasnya beda jauh, ya udah berhenti semua. Iya. Mas Riki ambil dokter setelah berapa tahun ambil master selesai? Ambil master, saya kan nggak mau pulang biar cepat Oh selesai iya, kayak gitu. maksudnya biar selesai. Tahu-tahu di Amerika, zamannya Clinton, itu pemotongan anggaran besar-besaran. Kayak Siswa sekarang. ya? Iya, termasuk beasiswa. Oh oke, kayak Enggak, Trump. Kayak sekarang tuh. Sekarang ya? Ya, Iya, zaman itu. Trump ya, efisiensi katanya. Di sana, Iya. Di Amerika. saya bilang, ya udah, nggak nyari beasiswa, nggak ada. Nggak ada, gimana caranya biar bisa balik kayak gitu. Wong janjinya cuma sebentar aja, nanti terus mau pakai beasiswa dari sini Ki. Tiba-tiba dipanggil lagi dari Fulbright gitu. Oke. Mas, ini kan sudah nggak ada nih beasiswa Fulbright untuk S3 untuk dokter. Tapi kami mau kasih apa? S3 untuk profesor, bukan S3, untuk visiting profesor. Lumayan setahun gitu. Mas ambil aja untuk program S3-nya. Saya ambil sebagai visiting profesor. Ya. Nah, visiting profesor, nah cilakanya, gue bingung nih. Tadi balik lagi ke sana sebagai visiting profesor, Fulbright lagi. Nah, sebagai visiting profesor fasilitasnya beda dong. Saya dapat kalau student itu 1.200 lah. Visiting profesor itu hampir 3.000 Per bulan. ya. Terus ada fasilitas apartemen yang mewah, bukan apartemen biasa, apartemen yang mewah. Terus ada pembantu. Oh, asisten ya. Di Amerika kalau ada pembantu tuh udah Kaya. Bonafit. saya taunya tuh suatu hari lah, ada masuk kamar nih kayaknya, posisi baju saya bergeser. Rupanya ada pembantunya. Dia bilang, kenapa nggak ngomong sama saya? Saya nggak tahu ada pembantu. Ya udah, ada pembantu, ada ini, gaji gede, segala macam. Gitu. Terus saya sudah menjadi koresponden tetap Harian Surya. Jadi tidak ada honor untuk koresponden, karena kan mahal kan dolar kayak gitu. Tetapi semua telepon saya
gratis. Bilnya Bilnya dibayar sama mereka. Nah, di Amerika itu kalau bil telepon tuh gede, rebate dikembalikan. Oh, bisa. Iya, dikembalikan besar lah jumlahnya gitu. Jadi kalau saya pakai telepon $1.500 itu bisa $500 sampai $700 rebate-nya. Nah, jadi saya suruh anak-anak Indonesia itu suruh pakai kalau mau telepon. Biar dapat rebate. Di antara mereka, wah saya dianggap orang kaya, gitu. Nah, terus sampai selesai, terus 1 semester sebelum selesai itu, ini gimana nih, saya bentar lagi harus pulang. Sementara kuliah belum mulai, cari-cari lah. Cari-cari, salah satunya di ASU, Arizona State University. Arizona. Ya. Ditelepon, di WA dulu, terus ditelepon. Kami sudah mereview lamaran Anda, dan kami berminat membiayai. Loh, kami itu siapa? Saya nggak tahu kami itu siapa. Publishing. Apa itu? Saya nggak daftar. Iya, kamu daftar. Rupanya salah ngisi. Saya kira pengalaman-pengalaman gitu dalam dunia publishing. Ternyata ada program publishing gitu. Setingkat doktor. Nah, akhirnya pindahlah kita ke Arizona itu. Publishing satu. Terus publishing itu di bawah public history. Di bawah departemennya itu public history. Public history itu masuk klasternya history. Jadilah saya secara tidak saya sadari meneruskan history yang di Ohio. Jadi nyambung gitu ya. Ya. Dan history di Amerika itu lebih tinggi dari political science. Oh ya, derajat ilmunya. Poli-sci itu katakanlah satu batch itu pesertanya 30 gitu. Kalau history itu bisa 500. Iya, banyak banget. Jauh ya? Iya, karena history itu hanya analytical thinking. Yang tadi saya bilang proyeksi. Iya. Mikir bulan depan, mikir tahun depan itu ininya history. Ranahnya mereka. Iya. Akhirnya jadilah saya di Department of History. Berarti itu PhD-nya ya, Mas? PhD. Iya. Nah, waktu master saya akhirnya juga history. Karena disuruh pindah sama pembimbing saya itu. Jadi kalau dihitung-hitung dari SKS, orang SKS untuk master itu hanya 48. Saya 120. 2 kali lipat lagi. Ya. Terus waktu PhD itu 60 hours, 60 SKS, beyond master, di atas master. Saya hampir 200. Jadi SKS saya banyak. Tapi saya minta ujian, boleh nggak ujian ke HI saya di Ohio itu? Nggak boleh. Karena saya udah terlalu lama meninggalkan. Satu. Yang kedua, beasiswa saya kan cuma satu. Waktu itu kalau saya ambil itu harus pulang. Padahal saya merasa ilmu saya belum cukup. Oh iya. Berarti Mas Iki PhD-nya di Arizona ya? Arizona kan? Yang cerita Mas Iki yang pernah ngeliput siapa Mas? Yang
Oh, Siapa namanya itu? itu. Itu di Amerika kan? Zarima. Zarima itu ya. Zarima. Itu seru juga ya Mas. Berarti waktu itu masih ambil program master atau udah PhD? Udah PhD. Oh oke. Ya, Berarti Surya, dari Arizona Surya. ya? Hah? Koran Surya. Oh, koran Surya ya, di Iya. koran Surya. Oke. Dan itu saya bikin skakmat di Puhon. Nah, terus saya singkat cerita, kan ini pertarungan prestis. Iya. Prestis. Oh iya. Nah, dia merasa investigatif reporting yang paling hebat. Pohon. Ya, panjang ceritanya. Puncaknya itu udah saya kerjain bolak-balik. Saya mau ke tempatnya Zarima. Oh, itu masih di Ohio. Oh udah. Oh, iya. Nah, tapi nggak mungkin saya ke sana hidup pas-pasan gitu. Nah, nyewa mobil aja mahal. Saya minta ke kantor, ke Harian Surya, nggak direspon-respon. Akhirnya udahlah. Last minute tiba-tiba mereka merintahkan saya berangkat dari Ohio ke Las Vegas. Tempatnya Zarima. Iya. Saya nyampe sana sudah mau pulang dari mana? Sudah mau pulang udah hari terakhir, tinggal tanda tangan dokumen imigrasi pulang. Ya saya dapat apa? Gitu. Saya dapat apa? Gimana caranya nahan dia? Saya datang dengan naifnya mengaku wartawan, nggak dikasih masuk. Akhirnya saya tunggu sampai orang Indonesia, wartawan Indonesia semua pulang ke hotel, baru saya teror sipirnya. Kamu tahu nggak? Saya habis uang berapa dari Indonesia ke sini? Jadi nggak tahu posisinya tinggal. Saya tahu. Jadi kalau saya nggak boleh ketemu, nggak bisa ketemu, saya tuntut kamu. Ruginya banyak. Tuntut penjaranya, tuntut kamu pribadi. Orang sana kalau ngomong tuntut Ketakutan takut. pasti. Ya, Bule itu. orang hitam. Sipirnya. Pokoknya saya tuntut kamu sampai bangkrut. Lapor ke dalam, balik lagi. Nggak bisa. Kamu masuk lagi, kamu kasih tahu bosmu. Kalau tetap nggak bisa, kita tunggu minggu depan. Panggilan pengadilan. Panik kan mereka. Saya tidak merugikan kamu. Nggak ada berita tentang di sini. Tapi kalau kamu kayak begini, saya akan beritakan. Biar kedutaan Amerika tahu kelakuan kalian kayak apa. Oh, ribet. Oke, 5 menit. Saya langsung lah. Apa tuh? Maksudnya apa? Makasih. Oh. Kan dia orang hitam kan, gitu. Wah, 10 menit. Nggak bisa 10 menit saya keluar masuk lagi. Lama itu, begitu keluar lagi, nggak bisa. Oke, 10 menit, 15 menit. Itu alat tawar-tawaran tuh hampir 1 jam. Akhirnya 15 menit dapatnya. 15 menit saya masuk. Sebelumnya itu tidak ada satupun wartawan yang bisa masuk. Di penjara, di Amerika kan nggak ada yang bisa masuk. Jadi semua eksklusif itu lah ya, ini berarti wawancaranya. Iya. Jadi mereka tuh hanya nitip Pertanyaan. kaset, pertanyaan sama kaset, nggak ada yang wawancarai langsung. Gitu. Jadi ketika mereka pulang ini saya masuk kan, panggil tersangkanya ke sini. Dia panggil, Zarima datang, lihat bingung dia. Kok siapa ini? Saya tinggal di sini. Ini ID saya, ID card saya.
Jadi nggak usah takut. Saya bukan seperti mereka. Saya tidak akan mewawancarai kamu. Saya minta kamu ngomong apa adanya, bilang polisi bajingan, polisi apa. Saya akan tulis seperti maumu. Saya dari Harian Surya Surabaya. Nggak pernah dengar kan? Bilang itu harian anak hariannya Kompas. Tahu kan Kompas? Jadi saya nggak akan merugikan kamu. Kalau saya jadi kamu, ini kan jangan tanda tangani dokumen imigrasinya. Kamu akan jadi tahanan kota. Tahanan kota, punya duit 15.000 nggak? Fill out, uang jaminan, kamu keluar tahanan kota. Bisa kemana saja, tapi nggak bisa keluar kota. Terus saya urusin. Oh, dia nurut berarti? Nurut. Ya, dia nggak tahu apa-apa kan. Okay. Saya urusin, nanti kalau waktunya udah lewat, ya, urus apa? Dapat paspor Peru. Begitu keluar paspornya, kamu beli tiket pindah ke Peru. Sampai 2 tahun orang lupa, kamu balik lagi pulang ke Indonesia. Aman. Mau nggak? Ini semua ID saya. Ini saya tinggal di sini. Tergoda lah dia. Terus nggak mau tanda tangan. Nggak mau tanda tangan, dilapor. Deportasi maksudnya? Iya. Masuk ke laporan masuk ke Goris Mere gitu. Timnya Goris itu nyari saya. Saya bilang, kamu nggak usah takut. Saya orang sini. Di sini yang boleh bawa senjata itu bukan hanya polisi, orang sipil. Mereka malah nggak punya senjata karena orang asing. Ini saya bawa senjata. Kalau datang tak tembak kepalanya. Pede kan? Jarimanya pede kan? Udah. Jadi akhirnya nggak mau tanda tangan, ditahan, semua laporan masuk bahwa kita dihambat oleh Hermawan Sulistyo gitu kan. Nah, saya begitu mereka udah bersih, udah pada pulang, ini kamu mau nggak sini 5 hari aja kita bikin buku, pasti bestseller waktu itu. Saya cukup 3 hari aja wawancara kamu, pasti bestseller. Nego, mulai saya rekam mulai wawancara. Itu kamu percaya saya kan? Iya mas, udah. Tapi ngomong-ngomong, kamu ternyata lebih cantik dari fotonya. Ngerayu dong masih ini. Pantes aja banyak polisi kelepek-kelepek gitu. Udahlah kamu nurut saya sama saya. Nanti tinggal di tempat saya aja. Jebakan Batman. Jebakan Batman. Nah, saya bilang terus. Nah, singkat cerita, dia nggak mau tanda tangan, heboh. Mas Iki ngirim berita kan berarti? Ngirim beritanya berita. Apa beritanya? Bikin Terus beritanya. nanti ke hotel kan. Nah, terus sebelum mulai itu, saya bilang sama dia, kalau nanti akhirnya kamu memutuskan pulang, kamu pakai blue jeans. Kenapa? Kamu udah jadi sorotan publik. Blue jeans itu menutupi kesanmu. Kamu punya. Celana jeans punya. Oke, pakai aja. Terus bajunya warna apa? Warna biru. Oke, warna biru. Gitu. Nanti kalau pulang, kamu berhenti untuk menutupi raut mukamu, di highway nanti berhenti. Highway berhenti, kamu minta dianterin Vivik Cangkung. Polisi yang awal dianterin Vivik Cangkung, kamu beli kacamata sunglass.
ikuti saya, kalau enggak nanti hukumanmu ditambah. Iya Mas, ya. Jalan kan? Pagi, saya balik ke kamar. Itu rumah teman saya, sahabat saya, yang saya klaim, teman-teman, rumahnya siapa nih Mas? Asik banget kayak gitu. Rumah saya. Orangnya lagi liburan di mana gitu. Nggak ada foto. Jadi ini rumah siapa? Rumah saya. Kamu kira PNS nggak bisa korupsi? Gitu kan? Sampai sekarang tuh mereka tahunya saya punya rumah. Karena udah saya tulislah. Sarima akan pulang pakai blue jean, pakai jaket jeans, ya, kacamata hitam yang dia beli di Hawaii. Dia beli di Hawaii, terus nanti pulang bla 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 bla, detail kan? Itu Herman Darmo itu pemretnya Harian Surya, daerah ya Harian Surya. Dia telepon, Ki, lu tahu dari mana? Udahlah, ini nggak bisa kita, ini orangnya belum pulang. Udahlah, percaya sama gua. Jadi ceritanya ini lompat begitu ke pagi, terbit halaman satunya ke berita utamanya Jawa Pos, Sarima tidak jadi pulang. Karena itu di Harian Surya, Sarima pulang pakai baju ini, pakai baju itu. Itu laporannya Albert Kuhon. Yang ini laporannya Hermawan Sulistyo. Lewat sudah. Iya, nggak akurat dong yang sana. Iya, habis itu kan berita sehari sebelumnya. Kita akan datang. Sejarah itu. Iya. Sejarah sesuai yang akan datang. Skenario. Kata Herman Darmo, Ki, gimana lu tahu kayak gitu? Orangnya nyuruh gua, babi lu katanya. Berarti menang dong ya di situ, di atas angin. Iya, itu satu. Terus kasus pembunuhan berantai di Amerika itu. Iya, di California juga kayak gitu. 3 kali head to head saya sama Kuhon nggak bakalan menang dia. Iya, dia di sana juga ya Pak? Iya. Koresponden. Korespondennya Jawa Pos. Ya lihat apa? Dan itu pagi itu nggak ada yang beli Jawa Pos, semua beli Surya. Iya. Kalau nggak jadi pulang apa menariknya ya kan? Iya. Kalau jadi pulang justru ya heboh. Nah, jadi kemampuan investigasi untuk penelitian itu saya terapkan di jurnalistik. Dan udah pasti gak bakalan orang bisa ngelewatin saya. Tinggal akal-akalan kita kalau aja. Kalau tipsnya Mas Kiki, kalau melakukan investigasi segala cara dihalalkan gitu ya Mas? Ya enggak juga, karena musuh saya Kuhon aja gitu kan. Jadi gimana caranya ngalahkan? Jadi saya gitu itu ya? dijegali terus. Karena saya menggantikan posisi dia kan di Jayakarta. Nah, kayak apa ya? Ya persaingan, saya nggak merasa bersaing, saya akademisi kok. Tapi dia mulai kayak gitu. Jangan coba-coba lu main sama saya gitu kan. Kalau aktivitas Mas Kiki kemudian dengan teman-teman aktivis yang akhirnya kemudian melahirkan 98 itu dimulai setelah kembali dari setelah dari dokter. Jadi saya di sana gelisah terus. Masa sih saya hidup enak-enak di sini, Soeharto berkuasa terus. Gitu. Saya putuskan saya pulang. Saya pulang. Saya udah jadi profesor di sana, tapi belum tenure track. Tenure track itu dosen tetap. Kiki, habis ini kamu tenure track ya? Saya udah tergoda antara iya enggak gitu, tapi dalam hati saya udah bilang nggak mau saya. Kenapa? Urusan saya di Indonesia belum selesai. Soeharto harus turun dulu. Pulang. Bulan Agustus tahun 97. Kami stop over sekeluarga udah pulang nih
stopover di Bangkok. Di Bangkok yang terkena krismon pertama kali Oh iya. Bangkok. Jadi saya menyaksikan bagaimana pesawat terbang itu ditaruh di pinggir jalan dijual. Dijual. Saya udah hitung nih rapuh ini nanti ke depannya. Pulang dari hari pertama saya akan turun gunung. Dan langsung besoknya saya keliling. Turun gunung, belum ada orang bergerak. Iya. Belum ada orang bergerak, itu Agustus tahun 97. Keliling. Keliling kampus maksudnya, Mas? Keliling Indonesia dan Keliling keliling Indonesia. kampus, ngompor-ngompor. Oh, oke. Di Makassar, simpul-simpul keras. Zaman dulu saya kumpulin di Makassar, di Malang, di Jawa Timur, di UGM itu. Terus di Jakarta saya udah nggak percaya UI, tapi kan saya punya jaringan yang lain. Yang saya cari adalah sekolah-sekolah yang STM, mirip STM, yang nggak pakai otak politik. Oh iya. Yang penting kalau demo boleh tawuran. Oh iya. Militan lah ya. Iya, itulah saya garap di STM. Oh, oke. Mas, boleh bentrok nggak Pak? Boleh, kalau sama saya boleh. Udah, ajari bentrok, ajari itu Melawan. udah mulai hidup saya. Dan di rumah itu tidak tahu apa yang saya lakukan. Keluarga maksudnya Pak? Iya. Sampai teman-temannya, kamu cari perempuan lain yang ngerti hidupmu kayak begitu. Begitu cari beneran, marah dia. Cemburu. Dikira nggak serius Mas Gengki nyari. Jadi Iya. udah. Saya bilang, wah ini lahir kecepatan, ini nggak bisa lempar-lempar gitu. Iya. Itu terus nyambungnya di buku lawan itu. Iya. Tapi backgroundnya ya begitu. Menarik banget ya jalan hidupnya Mas Gengki. Dan seluruh jalan hidup saya itu 90% lebih kebetulan. Pas-pas gitu ya? Iya. Pas-pas gitu. Saya dikecewakan di anak-anak didik di karate. Mereka gosip, Pak Kiki itu memang membangun nilai, tapi berapa cuan yang dia dapat itu? Saya bilang, saya memang bukan orang kaya, saya bukan orang miskin. Kenapa? Dari mana saya orang miskin? Mobil saya ada 13, waktu itu rumah saya ada 10. Satu rumah di Tokyo, beberapa rumah di Jawa Timur, sampai ke Amerika. Keluarga saya ada di mana-mana di seluruh dunia. Saya bukan orang miskin. Nanti kita lihat buktinya. Oh, oke. Ya, itu satu. Yang kedua, pada saat yang bersamaan juga, saya dikecewakan. Saya endorse orang yang namanya SYL, Syahrul Yassin Limpo, Penjara juga. untuk jadi menteri. Jadi kasih uang, saya nggak mau. Saya bilang, jangan kasih saya uang, kita bikinkan pekerjaan untuk anak-anak saya aja. Suruh bikin konsepnya apa, Prof? Ketahanan pangan. Mari kita bikin ketahanan pangan. Udah kerja 1 bulan, disuruh kerja di ruang menteri. Saya bawa anak-anak kerja di ruang menteri. Begitu selesai, pejabat yang ditanggung jawab sama dia itu Dirjen Perkebunan. Ya nanti saja. Dia bilang, Pak, saya nggak mau nanti, saya mau sekarang. Ya nanti saja. 3 kali dia ngomong begitu, saya bilang, Anda nggak tahu siapa saya. Selamat siang, tinggal. 2 bulan kemudian orang itu sekolah KPK.
Wah, masuk penjara. Iya. Sampai hari ini Oh. dia kena 15 tahun. Oh. Wih. Nah, waktu sebulan kemudian menterinya nyusul. Iya, Iya. Sil. Ya. Jadi saya pulang kesel karena sikapnya kayak gitu, nggak ada kompromi. Di jalan ditelepon direksinya Semen Indonesia, Prof mau nggak tanah? Karena waktu sebelumnya itu menteri bilang, Prof carikan tanah. Saya ada di Papua 250 hektar, bisa nggak 50 hektar? Nggak mau saya, nanti cuma jadi calo aja saya. Cariin lah, ya. Belum dapet, sudah kasus. Tapi saya bilang, mari kita kerjakan dengan rencana ketahanan pangan. Ditelepon di tengah jalan, Prof, mau tanah nggak? Dah, saya lagi nyari, saya tunggu ini katanya. Mari kita rapat besok. Rapat masih COVID itu. Oh, oke. Jadi kapan Prof mau ke sana? Besok. Loh, kami belum siap. Saya nggak perlu siap. Cuman kamu telepon aja penjaganya bahwa saya akan masuk. Udah. Lah kok kebetulan. Lalu muncul pertanyaan paling besar. Modalnya dari mana nih? Ini udah dalam hitungan hari lah. 2-3 hari. Semua itu. Oh ya, cepat Ya. ya. Terus tiba-tiba lagi pusing saya gimana caranya mengerjakan itu. Dapat teman-teman dari Surabaya itu pada datang nagih utang ke anak buah saya. Udah kerjaan jalan tol nggak dibayar. Saya nggak mau. Kalian punya kerjaan, saya nggak diajak. Begitu Masalah masalah baru saya diajak. dihubungin. Cerita-cerita segala macam, akhirnya ada kisah yang membuat saya marah juga. Kenapa? Anak-anak itu jual nama saya, Oh, nyatut. nyatut. Nah, pada saat saya sakit sebelumnya itu dijual sampai 5 miliar. Alasannya bantuan ke saya. Malah nggak ada masuk sepeser pun. Nggak ada. Akhirnya buying bunda dikasih 2 juta. Marah saya. Udah ambil aja. Rame-rame 10-8 orang berangkat ke rumahnya. Kita ambil aja. Emang dia punya uang ya? Punya, Mas. Kok kamu tahu? Yang ngurusin kan saya. Ya udah ambil. Ambil, pulang bawa 1 miliar. Pulang bawa 1 miliar. Udah bagi. Kamu jatahmu berapa? 30 juta. Oke, 30 juta. Kamu berapa? Yang paling gede 50 juta. Kayak bandar. Cash Mas. Cash. Oh. Bagi. Terus habis itu masih banyak kan? Sisanya ini kita apain ya? Satu orang nyeletuk, kita pakai di Cibadak aja. Oh, iya. Ayo berangkat ke Cibadak sekarang. Jam 11 malam saya nyampe sini. Saya suruh bergerak tukang-tukang cari beko. Kita sewa beko selama 1 bulan. Langsung jam 12 malam saya gusur itu. Saat malam itu juga Iya. nggak nunggu pagi. Enggak. Iya. Nah, jadi kenapa itu 3 hari lah. Betul-betul bererot gitu. Iya. Jadi kayak diarahkan gitu ya. Iya. Mas Yiki supaya punya base camp Iya. di sini gitu ya. Oke. Nggak ngerti saya hidup kayak gitu. Bagaimana menjelaskan saya belajar terorisme, belajar bom selama 25 tahun.
nggak tahu untuk apa, senang aja. Terus pulang ke sini, saya ikut penelitian polisi di Bali, ada bom Bali 1. Kejadian. Kejadian. Setelah itu sampai hari ini setiap ada bom ada saya. Termasuk yang terakhir di Tamrin, Mas. Iya. Ada, Mas Iki. Dan yang nembak-nembak itu kan ajudan saya, Walpri saya, di Untung Sangaji sama Tamat Suryani. Itu lagi ngawal saya di situ. Jadi kalau itu jangan ngajak Mas Kiki, takut ada bom. Tiba-tiba. Kalau ceramah itu kita karena bilang kalau ada Mas Kiki itu pasti ada bom. Tak tinju muka nanti ya. Kalau ada bom ada saya. Jangan balik. Balik. Akhirnya apa? Ya itu sampai hari ini. Misteri banget ya kehidupan, nggak pernah ada rencana begini-begini ya Mas Didi. Iya. Oh kalau suruh cerita detail gitu nggak masuk akal. Maksudnya kebetulan itu jadi Iya. nggak masuk akal. Ini aja tempat ini ya, coba. Lah kok pas dikecewakan, Iya. pas Ada dari menterinya, lagi. pas menterinya kayak gitu. Oh tadinya mulutnya manis banget. Gitu. Nah, harapan Mas Kiki yang belum digapai apa? Menyelesaikan ini sebagai legasi fisik saya. Lalu menulis buku. Target saya sampai mati saya pengen nulis 400 buku. Sekarang udah berapa? 136. 126. Masih banyak. 200-an lagi. Untuk apa itu buku? Legasi intelektual saya. Jadi saya pengen niru tokoh yang saya kagumi, Tan Malaka. Bagaimana 60-70 tahun setelah dia meninggal masih ada orang nyari-nyari, ngoret-ngoret karya-karyanya untuk baca. Saya mungkin nggak dihitung sekarang, tapi saya yakin 50 tahun lagi orang nyari ini karya apa ini, karyanya siapa, dibaca tulisan saya.